Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan adik saya sendiri, Nurisna Fitriani, dan juga teman-teman saya ada Anim Falahuddin, Ainun Lesmawati, Muhammad Fajar Salasa, dan juga ada Lutfiah Hadianti. Di sini kami akan menyampaikan sedikit review kami mengenai jurnal komunikasi antar pribadi dalam menciptakan harmonisasi di kehidupan suami dan istri atau keluarga di Desa Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai keluarga. Jadi, keluarga itu apa sih? Keluarga merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki suatu ikatan darah atau perkawinan maupun adopsi yang hidup dalam satu lingkungan yang sama dan saling memiliki hubungan yang harmonis dan intim serta peduli satu sama lain. Jadi keluarga ini merupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, ada di dekat kita dan sering berinteraksi dengan kita. Sedangkan untuk pengertian keluarga yang bahagia, yakni keluarga yang memiliki ikatan kebersamaan yang kuat, atau juga bisa dikatakan keluarga itu merupakan satu kesatuan anggota tubuh. Ketika satu sakit maka semuanya akan merasakan sakit, jadi saling terikat gitu, saling merasakan satu sama lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, keluarga ini memiliki ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri keluarga itu seperti dia anggota yang memiliki ikatan darah atau adopsi atau perkawinan dengan anggota yang lainnya. Kemudian yang kedua, umumnya semua anggota itu hidup bersama dalam satu rumah yang sama. Ini kalau keluarga inti ya. Kemudian setiap anggota memiliki peran masing-masing seperti kepala keluarga, yakni bapak, kemudian ibu rumah tangga, dan kita sebagai anak, serta seterusnya. Serta mereka itu saling berkomunikasi satu sama lain dan saling membantu satu sama lain dalam satu rumah tersebut. Kemudian yang terakhir, mempertahankan suatu kebudayaan bersama. Jadi dalam satu keluarga itu pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memang khas dalam keluarga tersebut. Contoh, misal setiap pagi adik terkecil, misal 3 bersaudara nih, adik paling kecil itu dia dapat jatah nyapu halaman. Kemudian kakak yang pertama membantu ibu untuk memasak dan yang kedua mencuci piring. Yang mana itu memang dilakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan yang akhirnya membudaya. Atau mungkin hanya sekadar liburan, tiap sebulan sekalinya mereka sekeluarga gitu. Jadi memang mempertahankan suatu kebudayaan bersama. Memang contoh kalau keluarga besar sih misalnya arisan. Oke, dilanjut pengertian komunikasi. Nah, kita kalau membicarakan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, kita harus tahu dulu pengertian komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi itu berasal dari kata Latin communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Menurut Raymond Rose, komunikasi merupakan proses menyortir, memilih serta pengiriman simbol-simbol yang sedemikian rupa sehingga membantu pendengar menanggapinya dengan respon atau makna dari pemikiran yang sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Jadi untuk menyampaikan suatu informasi gitu ya. Informasi ini bisa berupa verbal atau melalui simbol-simbol. Nah, secara umum ada 5 kategori fungsi utama komunikasi dan manfaat komunikasi menurut Alo Liliweri. Di antaranya yang pertama, sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima kepada orang lain. Kemudian ada sumber menyebarluaskan informasi bersifat mendidik kepada orang lain dan diharapkan para penerima informasi akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang ingin dia ketahui. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi, maka tahap selanjutnya untuk mencapai keharmonisan keluarga, maka diperlukan komunikasi antar pribadi yang baik. Nah, setelah
membahas pengertian komunikasi, kemudian kita bahas pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, serta secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Jadi kalau komunikasi antar pribadi ini dilakukan lebih dari satu orang ya, beda dengan komunikasi intrapersonal. Nah, tujuan komunikasi antar pribadi sendiri diantaranya mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, serta memberikan bantuan atau konseling. Nah, jadi tujuan komunikasi antar pribadi itu diantaranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Nah, menurut Alo Liliwari lagi, mengutip pendapat Joseph A. De Vito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif yaitu ada keterbukaan, ada empati, ada dukungan, ada rasa positif, serta ada kesetaraan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Keterbukaan sendiri ini mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka pada komunikannya. Terus kemudian aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Dan aspek yang ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran di mana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atas hal yang ia rasakan. Kemudian yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang itu melalui kacamata orang lain. Kemudian untuk dukungan ini merupakan situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Kemudian ada rasa positif. Jadi rasa positif ini seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif, berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Nah, pentingnya rasa positif itu. Kemudian ada kesetaraan atau equality ya. Di sini kesetaraan itu artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak itu menghargai, kemudian berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Nah, kesetaraan ini mengajarkan kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat, jadi nggak membeda-bedakan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada hambatan dalam harmonisasi keluarga. Jadi apa aja sih kira-kira hambatan dalam harmonisasi keluarga itu sendiri? Yang pertama ada emosi, yang kedua ada ketakutan, dan yang ketiga ada kecemasan. Jadi hal ini merupakan hal yang sering kita ketemukan, yang mana hal tersebut menjadi hambatan dalam harmonisasi keluarga. Jadi upaya yang dilakukan untuk menciptakan harmonisasi keluarga tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi seperti adanya hambatan psikologi. Hambatan psikologi itu maksudnya emosi itu ya. Di mana sikap emosi itu merupakan pemicu adanya pertengkaran yang sering terjadi. Informan mengatakan bahwa timbulnya emosi itu disebabkan karena pekerjaan atau bisa aja dari hal yang memang dilakukan sehari-hari, di mana hal tersebut itu ada tekanan di dalam pekerjaannya, ada tekanan dalam hal yang ia kerjakan setiap harinya, dan juga kelelahan dalam bekerja atau kelelahan dalam melakukan sesuatu. Ini bisa memicu terhadap terhambatnya komunikasi yang baik. Jadi itu ya, hambatan-hambatan yang ditemui saat berkomunikasi suami istri itu yang menghambat dalam harmonisasi keluarga itu ada emosi, ketakutan, dan kecemasan. Baik, kira-kira begitu sedikit review dari kami. Apabila banyak tutur kata yang
kurang enak di hati, salah, dan mungkin menyakiti hati teman-teman semua yang mendengarkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.